Kopi Antiks Inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun Ki Sarkim Nakula Jaya Perkasa. Kembali saya ingin berdialektika, berdiskusi dengan Baraya Kopi Antik Inspire tentang tema, tentang topik yang insya Allah sangat bermanfaat, bermakna, dan juga menginspirasi, terutama dalam rangka membangun konstruksi cara berpikir kita agar lebih baik lagi, lebih konstruktif lagi, dan juga lebih menatap ke depan. Pada kesempatan hari ini, sebagaimana yang dijanjikan dalam video yang sebelumnya, saya akan kembali berbincang tentang ilmu komunikasi Islam, masih dalam bahasan tentang fungsi sosial dari ilmu komunikasi. Kalau kemarin dalam video sebelumnya kita bahas berkaitan dengan fungsi yang pertama untuk membentuk konsep diri kita, yang kedua adalah untuk aktualisasi diri kita agar eksistensi identitas kita terakui oleh orang lain, maka yang ketiga, fungsi sosial dari ilmu komunikasi yang akan kita bahas hari ini adalah komunikasi dilakukan oleh kita dalam rangka untuk kelangsungan hidup kita, terutama dalam rangka mendapatkan nilai-nilai kebahagiaan. Ini satu hal yang sangat penting dan menjadi salah satu fungsi yang sangat luar biasa dari ilmu komunikasi. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin kembali sebagai frame of reference-nya, sebagai skema konseptualnya, saya ingin kembali mengutip salah satu ayat Al-Quran, yakni dalam surat Ali Imran ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimu zillatu ainama syukipu illa bihablim minallah wa hablim minanas. Wa ba'u bigodobim minallah wa duribat alaihimul maskanah." Akan dikenakan kepada kita kehinaan, bukan hanya kehinaan nanti di alam akhirat, tapi juga di alam dunia, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kecuali kalau kita berikhtiar mengembangkan dua hal, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hubungan komunikasi secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Yang kedua, membangun komunikasi secara horizontal dengan sesama kita, sesama manusia, yang disebut dengan hablum minanas. Bahkan bukan hanya kehinaan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, kita pun akan dikenakan murka dari Allah Subhanahu wa taala, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan waduribat alaihimul maskanah. Kita pun bukan hanya hina, bukan hanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimpakan juga kemiskinan. Nah, ayat ini akan menjadi frame of reference kita dalam membahas fungsi ilmu komunikasi atau fungsi sosial ilmu komunikasi yang ketiga ini, yakni untuk keberlangsungan kehidupan kita, terutama dalam rangka mencapai nilai-nilai kebahagiaan. Nah, tentu saja sebagai seorang muslim, sebagaimana yang sering kita minta dalam doa sapu jagat, kita menyebutnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang akan kita inginkan itu, yang kita harapkan itu adalah bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi juga ada kebahagiaan yang ada di akhirat. Nah, cuman kalau kita lihat ayat yang tadi, kata kuncinya ternyata kembali kepada proses komunikasi kita, terutama ada dua hal yang mesti kita kembangkan, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga komunikasi dengan sesama manusia yang lain. Nah, dalam konteks ini maka menjadi penting misalnya di dalam Islam, kenapa Islam mengajarkan salah satu adab, salah satu kesantunan yang harus menjadi konsep yang disimpan dalam otak memori setiap muslim itu adalah konsep silaturahim.
konsep silaturahim ini ternyata satu hal yang sangat luar biasa dipentingkan di dalam nilai-nilai ajaran Islam ini. Bahkan tadi kalau kita kembali kutip ayat yang tadi, kalau silaturahim ini tidak kita lakukan, maka ada 3 hal yang akan kena kepada kita. Yakni yang pertama hina, yang kedua adalah murka Allah, yang ketiga adalah kita akan miskin. Ayat ini sesungguhnya sangat bersifat rasional sekali kalau kita coba kontekstualisasi dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia. Bayangkan tanpa ada komunikasi, tanpa ada relasi dalam hidup dan kehidupan ini, kita akan begitu sulit membangun harmonisasi dalam hidup dan kehidupan kita itu. Mencari kerja aja butuh yang disebut dengan relasi, butuh yang disebut dengan komunikasi. Kemudian membutuhkan sesuatu butuh dengan komunikasi dan lain-lain sebagainya. Bayangkan orang hidup tanpa komunikasi, maka yang akan terjadi adalah dia akan hidup menyendiri, dia akan kesepian, dia akan tidak memiliki teman untuk dia mengadu. Begitu ruginya hidup tanpa nilai-nilai komunikasi dalam hidup dan kehidupan kita. Ini tentu satu hal yang sangat luar biasa, berharga sekali. Oleh karena itu penting misalnya di dalam salah satu hadis Rasulullah, kenapa Rasulullah misalnya salah satu di antara nilai penting silaturahmi itu Rasulullah menyebutkan man ahabba an yubsato lahu fi rizkihi, barang siapa yang sangat menginginkan agar rizkinya itu diperluas, dilebarkan, dia mendapatkan peluang mendapatkan rizki, wa yunsaulahu fi atharihi, dan kemudian juga umurnya panjang. Nanti kita bahas berkaitan dengan kalimat wa yunsaulahu fi rizkihi ini, falyasil rahimahu, maka dia mesti mengembangkan silaturahmi. Jelas hadis ini sangat rasional. Ayat ini sangat rasional, sangat kontekstual. Sebab kalau seandainya seseorang lingkup komunikasinya hanya 1 RT, maka rezekinya pun akan 1 RT. Tapi kalau lingkupnya dia kabupaten, bahkan lingkupnya adalah dunia hari ini, maka rezekinya pun akan sebesar lingkup yang dia luangkan ruang-ruang komunikasi yang lebih luar biasa lagi. Nah, ini sesuatu hal yang sangat bersifat rasional sekali. Nah, bahkan yang kedua, bukan hanya dia mendapatkan peluang, mendapatkan keluasan rezeki, tapi yang kedua juga adalah wa yunsaulahu fi atharihi, dia dipanjangkan umurnya. Nah, berkaitan dengan kalimat wa yunsaulahu fi atharihi ini ada 2 makna sungguhnya. Makna yang pertama memang secara hakiki, bahwa umurnya memang dipanjangkan. Misalnya kalau ukuran Rasulullah itu adalah 63 tahun, dia mungkin ditambahkan umurnya menjadi 70 tahun atau bahkan 80 tahun atau bahkan 100 tahun dan sebagainya. Ini dalam makna yang hakiki. Kenapa panjang umurnya? Tentu hatinya berbunga-bunga. Sebab secara psikologi kesehatan, orang yang hatinya tidak tenang tentu akan berpengaruh kepada kesehatan fisiknya. Tapi kalau misalnya dia hatinya tenang akibat dia banyak berkomunikasi, membangun relasi dengan yang lain, maka kemudian akan berpengaruh kepada kesehatan fisiknya juga. Sehingga wajar kalau orang yang bahagia karena sering berkomunikasi, membangun silaturahmi dengan yang lain, maka fisiknya itu akan semakin kuat sehingga dipanjangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Nah, sementara dalam makna yang bersifat majazi, sesungguhnya ini juga bermakna dipanjangkan nama besarnya. Jadi kalau ada kiasan, kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka manusia mati harusnya meninggalkan warisan nama besar akibat perbuatan-perbuatan yang sangat bermakna untuk orang lain yang sebelumnya. Jadi ada 2 makna di sini. Yang pertama makna hakiki, yang kedua makna majazi. Tapi kata kuncinya adalah orang yang banyak melakukan silaturahmi, maka muncul yang disebut dengan nilai-nilai kebahagiaan yang tadi. Bukan hanya dalam berkaitan dengan diluaskan rezekinya, tapi juga ternyata dipanjangkan umurnya karena begitu bangganya ketika dia melakukan kontak sosial dengan yang lain.
melakukan komunikasi dengan yang lain, komunikasi yang menghibur, komunikasi yang membangun hubungan yang sangat erat dengan orang lain. Ini bisa membuat orang tersebut menjadi bahagia yang pada akhirnya berefek pada kesehatan fisiknya. Jadi ternyata kalau kita coba sambungkan, kemudian relevansikan, kontekstualisasikan antara nilai-nilai fungsi komunikasi sosial ini, sesungguhnya Islam sudah banyak berbicara panjang tentang persoalan ini. Cuman konsep Islam sederhana, itu yang disebut dengan silaturahmi. Begitu pentingnya silaturahmi, sebab ketika seseorang melakukan silaturahmi, maka paling tidak ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, ada yang disebut dengan silatul jasad. Ada pertautan, ada pertemuan jasad antara kita dengan orang lain. Dan kalau biasanya ada pertemuan itu, kalau seorang muslim membangun relasinya itu misalnya Assalamualaikum dijawab dengan Waalaikumsalam, terbangun yang disebut dengan saling mendoakan. Ini yang pertama, ada silatul jasad. Kalau sudah bertemu kan biasanya ngobrol. Maka kemudian terjadilah komunikasi di sini. Komunikasi yang lebih intensif lagi terjadi yang disebut dengan silatul fikri. Ketika ada pertautan pemikiran, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang menjadi gagasan kita, kemudian kita curahkan kepada orang lain, sharing dengan orang lain. Demikian juga orang lain mencurahkan gagasan yang sama, keinginan yang sama, harapan yang sama. Nah, kalau sudah ternyata terbentuk silatul fikri, biasanya nanti akan muncul silatul qalbi. Terjadi pertautan atau one heart kalau orang bilang. Terjadi satu hati. Atau orang Sunda bilang terjadi sahate antara diri kita dengan orang yang kita ajak untuk berkomunikasi, yang pada akhirnya biasanya akan muncul yang disebut dengan silatul harokah. Terjadi pertautan, persamaan, pergerakan. Nah, ketika terjadi persamaan pergerakan ini akan menjadi kawan seiring, seirama, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak merasa sendiri dalam hidup dan kehidupan ini, tapi kita punya teman, kita punya relasi yang punya keinginan yang sama, visi misi hidup yang sama, dan seterusnya. Kalau visi misinya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tugasnya adalah ibadah, khalifah, dan lain sebagainya, maka nilai-nilai kebahagiaan ini dengan sendirinya akan terbangun antara kita dengan yang lain. Inilah yang disebut dengan fungsi komunikasi secara sosial yang Islam menyebutnya sebagai konsep silaturahmi. Begitu sangat pentingnya silaturahmi ini sampai-sampai Rasulullah menegaskan orang yang memutuskan silaturahmi ini diharamkan untuk masuk surga. La yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahimin. Tidak akan ada dia bisa masuk surga, diharamkan surga bagi orang yang tidak mau membangun kontak sosial dengan yang lain, tidak mau membangun komunikasi dengan yang lain, tidak mau membangun silaturahmi dengan yang lain. Bahkan lebih jauhnya lagi, juribat alaihimuzillah. Dia akan kena kehinaan, waba'u bigodobi minallah, bahkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan wajuribat alaihimul maskanah, dia akan ditimpakan kemiskinan. Jadi korelasi yang sangat luar biasa dari ayat Al-Quran, kemudian juga dengan konsep ilmu komunikasi dari fungsi sosial yang ketiga ini begitu sangat luar biasa sekali. Komunikasi dalam fungsi yang ketiga adalah untuk keberlangsungan hidup, untuk mendapatkan nilai-nilai kebahagiaan. Dalam konteks yang paling sederhana, inilah yang disebut dengan silaturahmi di dalam Islam. Silaturahmi dalam Islam, 2 hal yang dikembangkan. Hablum minallah, secara vertikal kita berkomunikasi, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minanas, kita membangun relasi lewat komunikasi, proses komunikasi dengan yang lainnya. Inilah yang membuat kita menjadi bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita akan dapatkan yang seperti itu. Karena salah satu fungsi komunikasi adalah membangun keberlangsungan hidup kita agar nilai-nilai kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Inilah pentingnya kita berkomunikasi. Sekali lagi, juribat alaihimuzillatu aina masyukipu illa bihablim minallah wa hablim minanas wa ba'u bigodobim minallah waduribat alaihimul maskanah. Kalau kita tidak membangun fungsi komunikasi sosial yang ketiga ini,
yakni untuk mencapai nilai-nilai kebahagiaan silaturahmi, kita akan dikena kehinaan dimanapun kita berada. Kita akan terkena juga murka Allah dimanapun kita berada, dan kita pun akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun berada. Kata kuncinya hablum minallah wa hablum minannas. Vertikal, kita berhubungan komunikasi terus tidak terputus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa Allah dalam pikiran dan hati kita. Sisi yang lain kemudian hablum minannas, membangun relasi intensif, kontak sosial, hubungan sosial dengan yang lain melalui konsep komunikasi yang sangat luar biasa. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermakna, bermanfaat, dan juga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.